Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, salam Waalaikumsalam. sejahtera dan selamat bagi kita semua. Siang yang cerah pada hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa diberikan kesempatan untuk berada dalam webinar pada siang hari ini. Baik, ayah bunda semua, sahabat Kusuma, pada hari ini saya senang sekali bisa menyapa ayah bunda semua dalam webinar series RSIA Kusuma Praja yang kemudian bertajuk kehamilan tanpa cacat dan juga menghindari infeksi pada ibu hamil. Baik, ayah bunda semua, perkenalkan saya Anggiasti Vidya Hapsari, spesialis obstetri dan ginekologi, yang nantinya akan membersamai ayah bunda semua dalam webinar pada siang hari ini. Dan tentunya ayah bunda, sahabat Kusuma, kita sudah menghadirkan dua pembicara yang sangat handal dan ahli di bidangnya. Yang pertama adalah Dr. Cipta Pramana, SPOG, subspesialis obstetri sosial, yang nantinya akan memaparkan dengan sangat menarik terkait tentang bagaimana kita sebagai calon orang tua untuk mencegah terjadinya infeksi dalam kehamilan. Bagaimana sebagaimana kita ketahui ya ayah bunda bahwa kehamilan yang sehat tentunya tanpa infeksi, dan apakah mungkin triple eliminasi atau pencegahan infeksi yang sudah berjalan selama ini cukup? Dan mungkin apakah ada yang perlu kita antisipasi sebelum hamil terkait dengan infeksi? Lalu pembicara kedua yang tidak kalah menarik adalah Dr. Aryawan Ditya Birawa, SPOG, subspesialis kedokteran feto-maternal, yang nantinya akan membawakan tema terkait dengan bagaimana persiapan kehamilan untuk mendapatkan buah hati yang sehat tanpa cacat. Ya, baik ayah bunda semua, tanpa berpanjang kata, kita akan masuki materi yang pertama, yakni dari Dr. Cipta Pramana, SPOG subspesialis obstetri dan subspesialis obstetri dan sosial, di mana di sini profil dari Dr. Cipta Pramana. Beliau merupakan dokter yang sudah sangat ahli di bidangnya, mulai dari S1 kedokteran, kemudian spesialis obstetri dan ginekologi, menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Undip. Lalu kemudian beliau menempuh pendidikan subspesialis obstetri sosial di UGM pada tahun 2015, dan beliau juga sudah merupakan doktor dari UNES Semarang. Untuk ayah bunda semua, kami informasikan bahwa materi ini sangat penting sekali untuk disimak, karena nantinya 3 penanya terbaik akan kami pilih untuk menjadi peserta terbaik yang akan mendapatkan voucher menarik berupa uang elektronik nantinya, sehingga mohon kepada para peserta untuk on cam, menyimak dengan baik, dan nantinya akan ada kesempatan untuk tanya jawab. Baik, kami persilakan kepada Dr. Cipta Pramana, SPOG subspesialis Opsos. Kami persilakan. Terima kasih pada Dr. Anggiasti Vidya Hapsari SPG selaku moderator. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan ya, dan kesejahteraan hingga bisa mengikuti acara webinar pada siang hari ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah ikut hadir di acara siang hari ini. Bagaimana kabar-kabar teman-teman semuanya? Baik-baik semuanya ya? Ya, ini banyak juga dari mahasiswa
Saya dari apa namanya ya koas di RSU Wongsonegoro, juga mahasiswa Stikes Guna Bangsa, ada dari Poltekkes dan yang lainnya ya. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, lanjut untuk kita menyampaikan tentang screening penyakit sebelum dan saat kehamilan. Jadi bahwa sebagian besar wanita di seluruh dunia itu menderita penyakit kronis ya, termasuk penyakit kesehatan mental. Nah, di Amerika Serikat saja lebih dari 12% wanita usia reproduksi menderita kondisi medis yang kronis, terutama diabetes dan hipertensi. Lah, penyakit kronis ya, antara lain diabetes dan hipertensi ini, kalau terjadi pada kehamilan, maka akan menghasilkan outcome yang buruk bagi bayi yang baru lahir, ya, termasuk juga buruk untuk ibu yang sedang hamil. Nah, untuk itu perlu adanya pemeriksaan atau identifikasi sebelum bahkan sebelum kehamilan ya. Jadi sebelum kehamilan yaitu prakonsepsi, kemudian saat kehamilan. Nah, di mana di dalam sebuah penelitian dengan adanya perawatan ya atau pengelolaan pasien dengan diabetes ya sebelum kehamilan dan kemudian diobati, maka kondisi ini akan mempunyai dampak yang positif sehingga bisa menurunkan morbiditas dan mortalitas neonatal dan perinatal, termasuk di dalamnya adalah malformasi kongenital ya. Sehingga ini sangat penting bahwa pemeriksaan pra kehamilan maupun saat kehamilan adalah suatu langkah yang harus dilaksanakan. Nah, kira-kira apa sih penyakit-penyakit yang perlu diperiksa sebelum dan selama kehamilan? Ya, sebetulnya banyak ya, tetapi ada beberapa hal yang penting. Antara lain adalah diabetes mellitus ya. Nah, ini harus diperiksa pada setiap ibu hamil maupun ibu yang sedang merencanakan kehamilannya. Yang berikutnya adalah hipertensi atau mungkin preeklamsi ya. Dan ini sudah dikerjakan ya di puskesmas maupun di fase pertama, karena hipertensi termasuk preeklamsi merupakan salah satu kontribusi sebagai penyebab kematian ibu yang ada sekarang. Yang ketiga adalah penyakit tiroid. Ya, penyakit tiroid baik hipertiroid maupun hipotiroid ini akan mengganggu di dalam kehamilannya nanti ya, yang berakibat buruk terhadap bayi yang dilahirkan. Yang keempat adalah penyakit menular seksual. Nah, ini ada cukup banyak ya penyakit menular seksual, dan ada beberapa yang kemudian akan mempengaruhi kehamilan maupun outcome dari bayi yang dilahirkan. Sehingga penyakit menular seksual ini perlu mendapat perhatian ya. Kalau di puskesmas mungkin sudah dilakukan screening ya, misalnya HIV atau mungkin sipilis ya, sudah dilakukan pemeriksaan screening. Yang kelima adalah TORCH. Nah, ini saya rasa sudah tahu semuanya, yaitu toxoplasma, kemudian other agent, ya, rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex. Ini yang penting untuk diperiksa. Dan yang keenam adalah mungkin ini yang meskipun jarang, barangkali perlu juga mendapat perhatian, yaitu SLE atau Systemic Lupus Erythematosus.
melitosus. Nah, kenapa diabetes mellitus pada kehamilan ini harus mendapat perhatian? Karena dengan adanya diabetes gestasional ini akan menimbulkan komplikasi pada bayi, yaitu nanti bayinya besar atau makrosumi, yang akan mengakibatkan terjadinya distosia bahu ketika proses persalinan. Kemudian akan berdampak terjadinya kelahiran prematur, atau mungkin terjadi malformasi kongenital. Berikutnya adalah mempunyai faktor risiko ya, jadi punya risiko untuk terjadinya preeklamsi. Kemudian pada neonatus terjadi hiperbilirubinemi, kemudian ada sindrom gangguan pernapasan, ketika intrapartum bisa terjadi abortus, bahkan sampai IUFD. Ya, jadi dampaknya cukup besar. Nah, untuk men-screening tentu saja salah satunya adalah kita harus mengetahui faktor-faktor risiko dari eh, diabetes gestasional ya. Jadi pasien tersebut punya riwayat diabetes gestasional, kemudian punya riwayat melahirkan bayi besar lebih dari 4 kilo, obesitas, riwayat penyakit keluarga dengan diabetes, usia ibu saat hamil lebih dari 35 tahun, dan punya hipertensi. Nah, ini adalah salah satu yang perlu mendapat perhatian. Dengan adanya faktor-faktor risiko ini, kita sudah mempunyai kewaspadaan dini bahwa pasien yang ibu hamil ini mempunyai risiko untuk terjadinya diabetes gestasional, sehingga perlu pemeriksaan lebih lanjut. Nah, berdasarkan International Association of Diabetes and Pregnancy Study Group dan WHO, nah diagnosis dari gestasional diabetes ya, ini adalah apabila nilai gula darah puasa sekitar 92 sampai 125 mg per desiliter. Atau 1 jam setelah pemeriksaan glukosa oral dengan 75 gram larutan gula, kadarnya 180 mg per desiliter. Atau 2 jam setelah pemberian 75 gram larutan gula, kadar gula darahnya ada 153 sampai 199. Ini adalah untuk mendiagnosis adanya diabetes gestasional. Nah, kemudian hipertensi dalam kehamilan, ini kita ketahui ada beberapa bentuk ya. Ada hipertensi gestasional. Nah, ini hipertensi gestasional ini hipertensi yang terjadi ketika kehamilan lebih dari 20 minggu tanpa adanya riwayat hipertensi sebelumnya ya. Dengan tekanan darah 140/90 mm/Hg tanpa ada komplikasi pada organ-organ vital, maka kita diagnosis sebagai hipertensi gestasional. Yang berikutnya adalah hipertensi kronis. Jadi ibu ini sudah mempunyai hipertensi sebelum hamil, ya sebelum hamil sudah punya riwayat hipertensi, yang kemudian ketika hamil hipertensinya berlanjut, tetapi tidak ada gangguan pada organ-organ vital. Nah, kalau superimpos preeklamsi ini sudah punya riwayat hipertensi yang kemudian ketika hamil muncul tanda-tanda preeklamsi, maka kita sebut sebagai superimpos preeklamsi. Nah, yang sering kita temukan adalah preeklamsi dan eklamsi, yaitu kehamilan lebih dari 20 minggu dengan tekanan darah 140/90 mm/Hg atau lebih, disertai dengan gangguan organ vital ya. Tidak harus proteinuri positif ya. Meskipun tidak ada proteinuri positif, kalau ada gangguan-gangguan organ lain misalnya
dari kepala, misalnya terjadi nyeri kepala yang hebat, kemudian turun nyeri epigastrium yang hebat, atau mungkin ada udem pulmo, atau SGOT, SGPT yang meningkat, atau mungkin trombositopeni dan lain-lain. Nah, itu sudah dikatakan preeklamsi meskipun tanpa proteinuri. Nah, sehingga di mana komplikasi preeklamsi bisa komplikasi maternal, bisa komplikasi ke janin. Ya, maternal bisa terjadi gangguan fungsi organ tadi, bisa otak ya, bisa stroke, bisa kardiomiopati, udem pulmo ya, SGOPT, SGPT meningkat, urin kreatinin meningkat ya. Kemudian bisa terjadi perdarahan kepartum oleh karena solusio plasenta. Ini sering terjadi. Kemudian kalau komplikasi janin ya bisa IUFD, IUGR atau prematuritas. Sehingga untuk menghindari kondisi seperti ini ya, komplikasi ke janin baik ibunya perlu pemeriksaan dini atau pencegahan dini terjadinya preeklamsi. Nah, yang berikutnya adalah penyakit tiroid pada kehamilan. Ya. Nah, penyakit tiroid ini bisa hipertiroid atau bisa hipotiroid. Semuanya menimbulkan masalah di dalam kehamilannya sehingga menimbulkan efek yang jelek terhadap janinnya ya. Nah, yang satu adalah bisa terjadi hipertensi gestasional ya. Kemudian bisa terjadi perdarahan postpartum, ini komplikasinya. Kemudian abortus, prematuritas, kelainan kongenital, IGR, bahkan menimbulkan kematian perinatal dan neonatal maupun gangguan intelektual. Ya, banyak yang merekomendasikan bahwa kadar TSH kurang dari 2,5 miliunit per liter sebelum awal kehamilan. Nah, ini mungkin masih belum banyak dikerjakan tentang penyakit tiroid, tapi mungkin ke depannya perlu dilakukan pemeriksaan. Yang berikutnya adalah infeksi menular seksual, ya, sexually transmitted disease atau STD. Nah, ini bisa disebabkan oleh virus, oleh bakteri maupun parasit. Oleh virus misalnya HIV, HPV, hepatitis, dan herpes simplex. Sedangkan bakteri disebabkan oleh chlamydia, sipilis maupun gonorrhea. Parasit, scabies, Trichomonas, Candida albicans, dan bakterial vaginosis. Nah, dari semua infeksi menular seksual ini tidak semuanya menimbulkan ya masalah di dalam kehamilan. Jadi ada beberapa yang membutuhkan perhatian dan pemeriksaan rutin sebelum kehamilan atau saat kehamilan dan mendapatkan pengobatan yang tepat ya karena pada kasus-kasus infeksi menular seksual dapat menimbulkan komplikasi ke bayi yang dilahirkan. Nah, ini yang penting di sini adalah kita melakukan pemeriksaan sipilis, gonorrhea, chlamydia, HIV/AIDS, herpes simplex, Condyloma acuminata, hepatitis B, dan hepatitis C. Ya, kalau di fase pertama mungkin yang sudah dilakukan pemeriksaan adalah sipilis, ya, HIV/AIDS, dan hepatitis B. Nah, ini yang saya kasih tanda merah ini perlu perhatian lebih lanjut. Ya. Jadi karena bisa menimbulkan masalah ya di dalam saat kehamilan maupun nanti saat proses persalinan termasuk hasil dari bayi yang dilahirkan. Nah, pada sipilis ya, pada sipilis ini uji serologi sipilis ini sudah dikembangkan sejak awal abad 20 ya untuk mendiagnosis sipilis yang sering kita kenal ya,
uji Wasserman. Juga pemeriksaan VDRL, ini yang sering kita kenal, yaitu pemeriksaan Wasserman dan VDRL. Nah, ada istilah uji non-treponemal ya, uji non-treponemal dan ada uji treponemal. Ini kita coba mengenal non-treponemal, ini digunakan pada tahun 1960 untuk membedakan uji berdasarkan antigen spesifik ya, terhadap treponema pallidum, kemudian fluorescent treponemal antibody absorption, kemudian ada TPHA ya, ini juga kita kenal, kemudian treponema pallidum particle agglutination, dan uji berdasarkan antigen. Nah, jadi ini adalah beberapa pemeriksaan yang pernah dilakukan dan mungkin yang kita kenal adalah uji VDRL. Nah, sebuah studi tahun 2019 menunjukkan bahwa 11% dari 526.540 sampel dengan uji non-treponemal yang reaktif, tetapi tidak ada hubungannya dengan sifilis. Ya, di mana pemeriksaan ini mendeteksi antibodi terhadap antigen non-treponemal yang dihasilkan oleh kerusakan jaringan induknya akibat penyakit lain. Jadi ada penyakit lain yang kemudian muncul adanya non-treponemal ini. Namun 89% uji reaktif dikaitkan dengan sifilis. Nah, kalau tes treponemal, yakni juga dikenal pada tahun 1960, ini bersamaan dengan tes non-treponemal. Tes treponemal tetap menjadi deskripsi akurat dari tes yang mendeteksi respon antibodi terhadap antigen spesifik terhadap treponema pallidum. Nah, ini kalau kita mendiagnosis sifilis ya, jadi untuk screeningnya harus ada faktor risiko, ya baik individu maupun populasi ya, atau lingkungan yang terpapar. Gejala klinisnya, ya dia ada riwayat kontak dengan penderita sifilis, kemudian labnya ada RPR, PDRL, IgM, IgG, sifilis ya. Jika sudah terdiagnosis, maka perlu tes HIV. Nah, terapinya adalah benzathine penicillin 2,4 unit IM, kemudian diulang 1 minggu kemudian. Di mana sifilis ini mempunyai komplikasi kehamilan ya, berupa sifilis kongenital janin. GO ya, ya ini biasa kita pemeriksaan dengan pemeriksaan gram ya. Tetapi kalau di luar negeri ada pemeriksaan yang disebut dengan NATS ya, Nucleic Acid Amplification Test ya, tapi ini mahal ya. Jadi di Indonesia mungkin hanya pemeriksaan gram. Terapinya ini ada beberapa pilihan ya, bisa diberikan ceftriaxone 1 gram IM dosis tunggal, atau cefixime 800 mg oral, atau cefixime 800 mg secara oral ditambah azitromisin 2 gram oral. Bisa juga spektinomisin, gentamisin, dan lain-lain ya. Komplikasinya apa GU? Nah, ini GU ini cukup mempunyai dampak terhadap fungsi reproduksi ya, karena bisa terjadi PID, radang panggul, yang kemudian bisa menimbulkan kehamilan ektopik, dan bahkan bisa terjadi infertilitas. Sehingga GO ini cukup harus diperhatikan ya, karena dampaknya cukup serius terhadap ibunya ya, bisa kehamilan ektopik, bisa infertilitas. Dan juga kalau terjadi kehamilan dan kemudian melahirkan, dapat menghasilkan bayi yang neonatal konjungtivitis oleh karena GO. Klamidia, ya klamidia ini biasanya bersamaan dengan penyakit GO karena ciri atau klinisnya hampir sama. Pengobatannya adalah azitromisin 1 gram oral dosis tunggal, erythromycin 4 kali 500 selama 7 hari, amoxicillin 3 kali 500 selama 7 hari. Dan komplikasinya juga hampir sama dengan GO. Nah, HIV ini yang
perlu mendapat perhatian serius, serius ya. Itu pemeriksaan dengan lab ELISA. Kemudian terapinya adalah antiretroviral ya, terapi. Ini bisa diberikan tenofovir disoproxil fumarat (TDF) atau tenofovir alafenamid atau TAF ya. Kemudian plus emtricitabin atau lamivudin. Nah, komplikasinya kalau HIV tentu saja dia tidak diobati dengan sempurna, bisa menimbulkan AIDS, kemudian bisa kematian ibu dan janin karena ada penularan HIV ke janin. Berikutnya adalah herpes simplex ya. Ini gambarnya, jadi gejala klinisnya adalah kemaluannya gatal, kemudian sakit, timbul bercak kemerahan, diikuti lepuh ya. Lepuh pecah kemudian membentuk luka yang melingkar, yang selanjutnya membentuk keropeng. Laboratoriumnya dengan kultur virus dan deteksi antigen HSV dengan PCR. Ini terapinya ya dengan acyclovir, kemudian atau berikan valaciclovir dan famciclovir. Komplikasinya, nah, herpes ini bisa terjadi penularan ke janin ya, baik intrauterin maupun bayi baru lahir. Yang kedua bisa menimbulkan ketuban pecah dini ya karena ada infeksi. Infeksi tersebut kemudian bisa memberikan peradangan ke kulit ketuban sehingga bisa pecah. Berikutnya juga bisa timbul abortus ya. Kemudian prematuritas, terjadi kelainan kongenital yaitu mikrosefali, terjadi hepatosplenomegali, AUCR dan IUFDA. Ini komplikasinya atau dampaknya cukup besar ya adanya penyakit herpes ini. Kondiloma acuminata ya saya rasa cukup gampang untuk mendiagnosis kondiloma acuminata ya. Jadi ada kutil ya yang kasar yang seperti bunga kul ya. Nah, terapinya kalau dia hanya kecil ya kecil kemudian eh, soliter ya tidak banyak ya dia bisa diberikan krim. Yang lainnya adalah bisa dengan laser atau krioterapi, fotodinamik terapi, bisa dengan trifluoroacetic acid, dengan lokal hipertermi atau surgical excision atau elektrosurgery. Jadi kalau kami beberapa kali menemukan pasien hamil dengan kondiloma acuminata dan yang sering kami temukan adalah kondiloma yang cukup besar ya. Yang kami lakukan adalah dengan surgical excision ya dan elektrosurgery. Dan selama ini hasilnya baik. Karena kalau wanita hamil dan kemudian setelah selesai partus, imunnya akan meningkat sehingga eh, kondilomanya juga akan berkurang dan kalau dilakukan tindakan bisa membaiknya. Komplikasinya tentu saja menimbulkan dampak psikologis karena adanya kondiloma tersebut, kemudian bisa timbul maligna ya. Jadi ada tanda-tanda ya transformasi maligna ya, bisa menjadi keganasan. Misalnya tanda-tandanya adalah ada perdarahan, kemudian pigmentasi yang tidak teratur, ulcerasi dan lesi dengan infiltrasi dermal ya. Kemudian ke bayinya bisa menimbulkan papillomatosis pada anak dan bisa transmisi HPV intrauterine. Nah, ini adalah algoritma untuk apa namanya pemeriksaan sipilis ya. Jadi ini ada non treponemal dan treponemal. Kalau kalau yang non treponemal kalau dia reaktif maka dilakukan pemeriksaan tes serologi dengan treponemal. Kalau kemudian ternyata dia reaktif ya mungkin pernah mendapatkan penyakit sipilis ya. Kalau non reaktif, nah ini mungkin tidak ada sipilisnya. Di sini ada treponemal ya, pemeriksaan tes treponemal. Dan di sini ada kalau reaktif, kemudian diperiksa non treponemal.
Kalau reaktif ya berarti pernah menderita sifilis. Kalau non reaktif, kemudian dilakukan pemeriksaan lagi ya. Yang kedua dengan treponemal serologi tes dan seterusnya. Ini adalah algoritma eh, menurut CDC ya, CDC yang di Amerika. Yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah pemeriksaan TORCH, karena TORCH ini bisa menimbulkan komplikasi pada kehamilan yang kemudian bisa berdampak pada janin dan bayinya. TORCH ini dicetuskan oleh ahli imunologi ya, Andre Nahmias, yang merupakan singkatan dari toxoplasmosis, kemudian aldo agens, rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex virus. Nah, penting dilakukan screening karena TORCH ini bisa menimbulkan abortus, OGR, IUFD, kelainan kongenital, dan stillbirth. Sehingga butuh perhatian khusus ya, terutama misalnya pasien-pasien yang pernah keguguran berulang. Nah, ini butuh pemeriksaan TORCH. Nah, pemeriksaan laboratoriumnya ya, pada toxoplasmosis ya, IgM, IgA, IgG ABDT, kalau rubella dan cytomegalovirus, cukup IgM dan IgG. Yang berikutnya adalah SLE. Nah, ini mungkin kita jarang menemukan ya, tapi kalau kita temukan ini cukup berat yang diderita oleh pasien yang hamil ya. Jadi sistemik lupus erythematosus ya adalah penyakit autoimun multisistem yang kronis yang terutama eh, menyerang pada wanita usia subur. Ya. Pada kondisi masa kehamilan, maka ini dapat menimbulkan dampak yang buruk ya. Bisa terjadi abortus, prematur, AUGR, dan penderita SLE juga mempunyai risiko lebih tinggi untuk terjadinya hipertensi maupun preeklamsi. Laboratoriumnya adalah dengan pemeriksaan anti-fosfolipid antibody, kemudian terapinya ya, pengelolaannya, manajemennya harus kolaborasi ya dengan dokter spesialis yang lainnya ya, ahli rematik, reumatologis, kemudian nefrolog, dan SPUG yang konsultan fitomaternal, kemudian spesialis anak yang neonatologis, sehingga perlu multidisipliner. Nah, selain penyakit-penyakit tersebut di atas, ada beberapa yang perlu mendapatkan perhatian. Ya, pemeriksaan tambahan, salah satunya adalah asma, ya, asma bronkial. Ya. Di dalam penelitian menunjukkan bahwa wanita dengan asma yang berat sebelum kehamilan, maka dia akan memburuk selama kehamilan. Ya, jadi asma ini harus betul-betul disembuhkan sebelum terjadinya kehamilan karena akan makin memburuk. Asma yang tidak terkontrol ya nanti akan bisa menimbulkan preeklamsi, hipertensi atau hipermesis gravidarum dan akan memberikan dampak yang jelek pada janin, bahkan bisa menimbulkan kematian bayi karena terjadi hipoksi neonatal atau mungkin terjadi AUGR ya, retardasi pertumbuhan intrauterin, prematur maupun berat bayi lahir rendah. Nah, pada asma itu kan salah satu terapinya adalah pemberian kortikosteroid. Nah, pada trimester pertama bisa dikaitkan dengan BBLR, kemudian peningkatan risiko preeklamsi dan terjadinya kelainan ya, oral cleft. Beberapa analisis menunjukkan bahwa penggunaan obat asma sebelum konsepsi, nah, secara signifikan akan terkait dengan kelainan ya, kongenital itu gastroskisis pada bayi yang dilahirkan. Nah, ini asma ini juga harus mendapat perhatian. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga adalah pada wanita hamil mentalnya juga harus sehat.
Karena beberapa penelitian menunjukkan pada wanita hamil yang depresi atau kecemasan yang hebat, ya, baik hamil maupun postpartum ini sangat mempengaruhi ya hubungan antara ibu dan bayi dan mempengaruhi kesehatan mental anak di masa mendatang. Sehingga kesehatan mental ini juga perlu mendapat perhatian. Nah, di mana efek samping atau komplikasi dari wanita yang kesehatan mental ini bisa memberikan faktor risiko terjadinya BPLR juga ya. Kemudian bisa terjadi abortus, peredaran antepartem, kemudian risiko persalinan operatif akan lebih tinggi. Di samping itu juga pengobatan ya, obat-obat antidepresi juga dapat menimbulkan efek samping pada janinnya. Nah, jadi kesehatan mental juga mendapat perhatian. Dan ini mungkin di Puskesmas sudah ada beberapa mungkin psikolog ya yang sudah hadir ya di beberapa puskesmas karena eh, kesehatan mental ini mendapat perhatian juga ketika prakonsepsi care ya. Jadi sebelum terjadinya kehamilan dibutuhkan screening atau penanganan kesehatan mental di samping penyakit-penyakit kronis yang saya sebutkan sebelumnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplaus secara virtual kepada Dr. Cipta Pramana, SPOG Subspesialis Obstetri Sosial. Terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada Dr. Cipta atas pemaparan materinya yang luar biasa menarik, lengkap, dan tentunya sangat bermanfaat untuk ayah bunda sahabat Kusuma semua dalam mempersiapkan kehamilan secara paripurna sehingga menghasilkan buah hati yang diidam-idamkan. Dokter Cipta ini merupakan guru dan senior saya yang sangat menginspirasi dan sangat berprestasi. Beliau sangat aktif mengajar, kemudian publikasi internasionalnya juga cukup aktif, dan banyak sekali buku yang beliau torehkan menjadi karya yang sangat bermanfaat. Baik, ayah bunda semua, kita akan lanjut kepada materi yang kedua yang tidak kalah menarik ya. Kalau tadi kita mengetahui bagaimana mengantisipasi penyakit yang akan muncul dalam kehamilan, dan tentunya ini yang sangat menarik yang terakhir ya ayah bunda, tentang mental health awareness ya, kesiapan mental bagi seorang ibu yang juga tidak kalah pentingnya. Lalu berikutnya kita akan mendengarkan bersama-sama materi yang akan dibawakan oleh konsultan feto-maternal kami yang sangat luar biasa sekali, yakni Dr. Aryawan Ditya Birawa, SPOG Subspesialis Kedokteran Feto-Maternal, yang akan memaparkan materi tentang bagaimana mempersiapkan kehamilan untuk menghasilkan buah hati yang sehat tanpa cacat. Tentunya ayah bunda semua sangat menginginkan buah hati yang sempurna tanpa kurang suatu apapun. Sebelum kita mendengarkan materi beliau, sedikit profil dari Dr. Ditya. Beliau mengenyam pendidikan sejak S1 kedokteran di Fakultas Kedokteran Undip Semarang dan kemudian melanjutkan studi sebagai pendidikan obstetri dan ginekologi serta magister biomedik Fakultas Kedokteran Undip di tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan subspesialis feto-maternal di Fakultas Kedokteran Undip juga pada tahun 2022. Dan saat ini aktif praktek dan melayani ayah bunda semua di RSIA Kusuma Praja. Baik, tanpa perpanjang lebar, kami persilakan waktu dan layar kepada Dr. Ditya. Waktu dan tempat kami persilakan, dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Dr. Anggi, dan saya menyapa dulu senior saya Dr. Septa. Terima kasih dok. Ya, izin saya untuk menyampaikan presentasi yang kedua. Mungkin sudah banyak sekali dibahas oleh
Dokter Cipta ya, jadi saya cuma menambahkan saja. Ya. Terima kasih, mungkin bisa dimulai untuk slide-nya. Ya, ini memang kenapa untuk persiapan kehamilan ini memang perlu ya. Jadi dari persiapan kehamilan ini paling tidak kita bisa mengurangi untuk risiko terjadinya kecacatan janin pada kehamilan. Misal untuk ibu yang sebelumnya sudah pernah mengalami suatu kelainan, ada preventif-preventif pencegahan-pencegahan yang mesti kita lakukan agar hal-hal itu tidak terulang kembali. Ya, jadi persiapan kehamilan ini meliputi pemeriksaan kesuburan pada pria dan wanita dengan sebelumnya berkonsultasi dulu dengan dokter kandungan. Ya, pemeriksaan kesuburan ini bisa dilakukan antara 6 bulan sampai 1 tahun usia pernikahan, dan atau bila posisinya ini sudah pernah mengalami kehamilan dan kebetulan mengalami suatu keadaan janin yang tidak baik atau ada kelainan kongenital, persiapan kehamilannya bisa dilakukan 6 bulan sebelumnya dengan melakukan beberapa persiapan. Slide. Nah, sebelum terjadi kehamilan, jadi konsultasi pasangan ke dokter kandungan, lakukan tes kesuburan terlebih dahulu. Yang kedua adalah pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut. Karena beberapa jurnal yang terbaru juga mengatakan bahwa bakteri yang pada gigi itu bisa menyebabkan suatu keadaan yang memicu terjadinya keguguran dan kehamilan prematur. Ya, jadi dari infeksi gigi itu sekarang juga ternyata berperan dalam terjadinya ketuban pecah dini, ya. Jadi ketubannya pecah terlebih dahulu. Ya, jadi untuk pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut itu juga harus kita lakukan ya. Yang ketiga adalah menentukan indeks massa tubuh, di mana dikatakan normal ini ya, tapi batasan untuk dikatakan suatu keadaan overweight adalah bila indeks massa tubuhnya di atas 30. Dengan cara berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Yang keempat adalah menjalani pola hidup sehat. Pola hidup sehat di sini adalah mengatur lifestyle ya. Mungkin kita bisa mengurangi makanan-makanan yang banyak mengandung junk food, fast food gitu ya. Kemudian minimal kita lakukan olahraga ya, dan mengkonsumsi asam folat. Ya, mengkonsumsi asam folat ini akan saya bahas tersendiri nanti ya. Jadi berapa yang harus kita konsumsi untuk ibu hamil yang pernah mengalami kelainan kongenital pada janinnya ataupun yang akan hanya persiapan. Kemudian vaksinasi, vaksin rubella, vaksin hepatitis B, dan deteksi dini TORS ya. Toxoplasmosis mungkin banyak yang sudah sering mendengar ya, toxoplasmosis, sifilis, rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex. Lanjut. Nah, ini ada laki-laki, untuk tes kesuburan dapat dilakukan pada laki-laki dan perempuan ya, dengan melakukan tes darah terlebih dahulu, kemudian mengecek kadar hormon, mengecek ada tidaknya penyakit menular seksual ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Cipta, ada triple eliminasi yaitu hepatitis, sifilis, dan HIV ya. Kemudian ada juga screening kelainan genetik. Ini dikerjakan terutama pada pasangan yang sudah pernah mengalami kelainan pada janinnya sebelumnya. Kemudian dilakukan analisis sperma, kemudian jumlah dan bentuk sperma dan gerakan sperma. Mungkin saya tidak begitu membahas yang laki-laki ya, mungkin yang perempuan. Tes darah, cek kadar hormon, kemudian screening kelainan genetik,
Kemudian USG ini adalah untuk melihat dulu keadaan dari bentuk, posisi uterus dan jumlahnya, dan ataukah karena beberapa juga ada kelainan bentuk uterus ataupun uterusnya ada dua meskipun jarang ya. Adakah endometriosis, adakah PCOS ya, adakah kerusakan tuba Fallopi, adakah infeksi pada pelvis, adakah benjolan atau tumor di uterusnya. Itu kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Slide. Setelah terjadi kehamilan, kita harus pastikan nutrisi yang seimbang. Ya, menjaga berat badan ideal adalah kenaikan rata-rata berat badan adalah 1,5 kg per bulan. Ya, kemudian dilakukan pemeriksaan rutin kehamilan di dokter kandungan. Slide. Nah, ini yang saya namakan dengan nutrisi seimbang adalah nutrisi seimbang itu ada makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien ini adalah sebagai fungsi pembentuk organ serta sel janin dan bayi. Jadi ini sangat berperan. Sumber protein, makronutrien ini dari sumber protein, karbohidrat, dan sumber lemak. Sumber protein dapat kita dapatkan dari kacang-kacangan, telur, susu, dan protein hewani. Sedangkan sumber karbohidrat bisa kita dapatkan dari beras, singkong, jagung, dan ubi. Sedangkan sumber lemak omega 3 bisa didapatkan dari kedelai, buah alpukat, minyak zaitun, dan ikan salmon, tuna, atau sarden. Ya. Alpukat ini sangat baik sekali untuk menambah berat badan ya, karena dia adalah lemak bagus ya, dan ada lemak bagus dan lemak jahat. Ini masuk dalam kategori lemak yang bagus. Slide. Yang kedua adalah nutrisi ini bisa dari mikronutrien. Mikronutrien yang pertama yang akan saya bahas adalah yang dari zat besi dengan kebutuhan 27 mg per hari. Fungsinya adalah meningkatkan suplai darah dan mencegah anemia. Sumber bisa dari bayam, sereal, daging sapi, dan untuk zat besi ini paling baik bila diminum dengan cairan vitamin C seperti air jeruk, itu lebih baik ya untuk absorpsinya. Kemudian kalsium kebutuhan 1000 mg per hari atau menyesuaikan kondisi bila tempatnya itu memang daerah di mana banyak terdapat data kekurangan kalsium bisa ditingkatkan sampai 1.500 per hari. Fungsinya kalsium ini adalah membentuk pembentukan tulang dan gigi janin, membantu kontraksi otot pada ibu hamil, mengurangi risiko preeklamsia bila dikombinasi dengan aspirin 80 mg. Jadi ini kalsium ini juga membantu menurunkan risiko preeklamsia dengan mencegah pembuluh darahnya agar tidak kaku. Ya. Lanjut. Dan yang kita bahas berikutnya adalah asam folat. Ya. Asam folat ini sangat berperan sekali ya. Dengan kebutuhan 400 mikrogram atau 0,4 mg per hari atau 1000 mikrogram atau 1 mg bila ada kelainan janin sebelumnya. Bahkan beberapa literatur mengatakan bisa memberikan sampai 4000 mikrogram atau 4 mg per hari bila didapatkan kelainan janin sebelumnya. Fungsinya adalah mengurangi risiko cacat lahir pada janin. Ya, jadi seperti keadaan anencefal, kemudian seperti anencefal, kemudian kelainan janin yang berhubungan dengan pembentukan. Sumbernya bisa dari stroberi, buah stroberi, ati ayam, sayuran hijau, dan telur. Kemudian vitamin yang kita perlukan adalah vitamin A, B6, B12, vitamin C, vitamin D, terutama D3. Ya. Jadi pada saat pemberian nutrisi ini kita boleh juga memberikan vitamin D3 ya, selain memberikan kalsium. Vitamin D3 bisa kita berikan dengan dosis 1000 mg. Lanjut.
Nah, untuk pemeriksaan rutin kehamilan, ya, deteksi dini kelainan pada kehamilan melalui pemeriksaan ultrasonografi dan USG fetal maternal bisa dilakukan pada trimester pertama bila pada usia 10 sampai 14 minggu. Pada kehamilan pada trimester pertama ini biasanya kita mendeteksi untuk yang ke arah Down syndrome, ya. Kita bisa mendeteksi sampai 14 minggu. Kemudian yang trimester kedua pada 18 sampai 23 minggu biasanya kita di sini akan mendeteksi ada atau tidaknya kelainan pada jantung. Kita bisa evaluasi sekatnya, adakah kebocoran, adakah penyakit jantung bawaan pada janin, ya. Dan pada trimester ketiga biasanya kita evaluasi adalah peristaltik. Peristaltik itu dari kita evaluasi abdomen, ada kelainan pada intestinal ususnya atau tidak, kemudian adakah atresia ani, meskipun pada trimester kedua juga bisa diperiksa ya, ada atau tidaknya atresia ani. Tapi pada trimester ketiga ini lebih ke arah persiapan untuk persalinan misalnya. Slide. Ya, USG fetal maternal ini pada trimester pertama yang bisa kita lihat adalah jumlah kantong gestasi dan janin, ya. Jadi bila ada kehamilan kembar itu kita deteksi pada trimester pertama itu lebih baik karena kita bisa menentukan berapa jumlah plasenta, berapa jumlah kantong ketubannya itu, jadi kita bisa deteksi lebih awal lebih baik, ya, karena itu nanti berperan dalam saat kita evaluasi untuk perkembangan janin, karena jumlah plasenta atau ari-ari yang cuma satu dengan jumlah yang dua itu beda pengelolaan, ya. Jadi pada USG trimester pertama ini sangat penting sekali untuk menentukan jumlah kantong gestasi, kemudian untuk menentukan umur kehamilan, ya, umur kehamilan juga sangat penting sekali pada ibu-ibu hamil yang mungkin lupa haid pertama, haid terakhirnya. Kemudian gambaran uterus dan aneksa. Uterus itu rahim, ya. Jadi gambaran uterus dan aneksa ini untuk melihat apakah di uterus atau rahimnya itu ada miom, ya, karena nanti akan berprediksi terjadinya suatu abortus, keguguran, ataupun ke arah kehamilan prematur. Dan bisa kita juga evaluasi volume cairan air ketuban, karena beberapa kelainan yang ginjalnya tidak terbentuk itu nanti kita akan mendeteksinya itu dari jumlah cairan amnionnya ini. Trimester kedua ini adalah pemeriksaan trimester pertama semua ditambah dengan kuantitatif volume cairan amnion, terutama pada usia-usia 18, 19 minggu, 20 minggu. Kalau mendadak air ketubannya habis atau tidak ada, kita harus curiga ada atau tidaknya kelainan pada sistem urinariusnya. Kita harus lihat adakah ginjalnya terbentuk atau tidak, ya. Kemudian trimester kedua ini kita bisa lihat anatomi jantung janin, kemudian anatomis intrakranial, spinal. Nah, spinal di sini itu tulang belakang, maksudnya adakah spina bifida. Spina bifida itu tulang belakang yang bercabang, ya. Dan pada kelainan abdomen perut janin ini terbentuk atau tidak. Beberapa kelainan tidak terbentuknya dinding perut ini beberapa akhir-akhir ini sering muncul, ya. Jadi dinding perutnya tidak terbentuk sehingga organ-organ perutnya itu semua di luar. Ya, kemudian lokasi plasenta atau ari-ari ini penting sekali untuk menentukan adakah anemia pada ibunya, karena biasanya plasenta yang tipis, panjang itu kesannya biasanya keadaannya suatu anemia. Kalau plasentanya terlalu tebal, mungkin kita bisa berpikir ke arah suatu DM gestasional atau penyakit diabetes mellitus, ya.
Kemudian pelekatan tali pusat pada uterus, kita harus lihat posisinya ya. Nah, ini adnexa maternal, ini maksudnya kita harus lihat di bagian indung telurnya ya, ovarium, adakah suatu kista ataukah suatu benjolan ya. Pada pemeriksaan trimester 3 ini adalah semua pemeriksaan trimester kedua, dan kita evaluasi ventricle 34 cerebral janin. Maksudnya di sini adalah kita periksa di otak janin ya. Jadi ventricle 34 ini biasanya kalau terjadi timbunan cairan akan terjadi suatu keadaan yang namanya hidrosefalus, yang sering kita lihat dan kita dengarkan, ada kelainan dengan penumpukan cairan itu, hidrosefalus itu di ventricle 3 dan 4. Kemudian pengukuran lobus cerebral janin. Jadi di sini kita melihat terbentuk atau tidak itu cerebellum itu otak janin itu terbentuk atau tidak, vermisnya terbentuk atau tidak, dan pengukuran sistema magna di sini adalah untuk mengukur tulang belakang cerebellum ya. Kadang-kadang bila ini meningkat di atas normal, kita harus evaluasi pada saat janin nanti lahir ya. Kita harus evaluasi untuk tumbuh kembangnya. Jadi bila ada kelainan di daerah sistema magna ini, kita harus evaluasi untuk tumbuh kembangnya. Mungkin nangisnya ya baik ya, nangisnya baik, Apgar skornya baik, tapi kita harus pantau. Mungkin tidak terjadi asfiksi juga ya, tapi kita harus pantau untuk tumbuh kembangnya untuk adanya kelainan di sistem magna ini. Palatum ini beberapa kasus yang telah saya temui, ternyata meskipun tidak sumbing, ternyata palatum langit-langit mulutnya ini tidak terbentuk. Ya, jadi ketawanya itu pada saat si bayi itu mulai menghisap. Jadi dia sering kesedak. Untuk bayi-bayi yang meskipun tidak sumbing, ini ternyata bisa muncul nih keadaan palatum yang tidak terbentuk ini, dan muncul pada saat dia menghisap sering sekali kesedak. Kemudian deskripsi anatomis torak janin itu dada janin ya. Adakah suatu kelainan? Dan kavitas abdominal janin itu ya abdomen perut ya, dindingnya bagaimana, terbentuk atau tidak, apakah organ-organnya terburai di luar semua ya. Lanjut. Nah, ini saya sedikit mengulas tentang infertilitas ya. Jadi dikatakan infertilitas itu bila pasangan itu menikah lebih dari 1 tahun dan belum punya keturunan dan tinggal satu kota ya. Jadi kalau dia menikah lebih dari 1 tahun, belum punya keturunan tapi bekerjanya pisah, ya itu kita bisa katakan belum ya ke arah infertilitas. Ya, kemudian infertilitas itu ada 2 ya, infertilitas primer terjadi bila pasangan menikah belum pernah memiliki anak dan atau mengalami kehamilan, dan infertilitas sekunder bila pasangan tersebut sudah memiliki anak namun kesulitan untuk bisa hamil lagi atau mendapatkan anak kedua atau berikutnya. Nah, itu semua adalah penting untuk dilakukan secara dini tes kesuburan pada pasangan menikah, baik pada laki-laki dan perempuan melalui konsultasi dengan dokter kandungan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus secara virtual kepada Dr. Aryawan Ditya, SPOG Subspesialis Maternal. Beliau ini adalah satu-satunya SPOG konsultan feto maternal yang dimiliki oleh RSI Kusuma, di mana RSI Kusuma memiliki 3 dokter SPOG konsultan yang akan menemani ayah bunda semua untuk mendapatkan buah hati yang diharapkan. Dari materi Dr. Aryawan Ditya ini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa penting sekali untuk ayah bunda sahabat Kusuma semua dalam mempersiapkan kehamilan dan mendapatkan buah hati yang diidamkan, untuk memperhatikan nutrisi jauh sebelum kehamilan itu terjadi.
sebelum sel sperma dan sel ovum bertemu atau masa konsepsi terjadi, nutrisi itu ada beberapa hal yang wajib diperhatikan. Salah satunya adalah asam folat, ya, yang sangat penting sekali. Kemudian perlu juga kita ingat bahwa untuk mendeteksi cacat bawaan itu memiliki periode khusus. Jadi tidak semua cacat bawaan itu bisa dideteksi dalam satu waktu yang sama. Di mana ada trimester 1 kita bisa melakukan screening untuk Down syndrome. Kemudian pada trimester 2 usia kehamilan 18 sampai 23 minggu yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Aryawan Ditya merupakan fase yang cukup penting untuk melihat banyak sekali cacat bawaan yang dapat kita deteksi. Baik, untuk selanjutnya ini kami sudah mendapatkan 20 pertanyaan dari peserta, luar biasa antusiasme dari peserta. Di sini kami mendapatkan informasi bahwa peserta ada yang terjauh dari Kalimantan Barat, lalu kemudian ada dari Bekasi, Sragen, dan ini murid-muridnya dokter Cipta ya. Eh, dari RSWN ada Koas, ada Nakes dari tim RSWN dan juga beberapa stikes ya. Baik, ini sudah tampil di layar kita. Pertanyaan pertama dari Ibu Rahma Sragen ini ditujukan sebenarnya ini bisa dua ya kepada dokter Cipta dan juga dokter Aryawan Ditya. Baik, di sini disampaikan bahwa Ibu Rahma bertanya makanan apa yang bagus untuk ibu hamil yang hamil kembar. Dan pertanyaan berikutnya ini satu pertanyaan tapi dua hal ya. Yang pertanyaan kedua adalah mungkin ditujukan kepada dokter Aryawan Ditya, apakah perlu sampai USG 4 dimensi dok untuk mengetahui kondisi janin terutama cacatnya ya, ini happening banget dok tentang USG 4 dimensi, sebenarnya perlu apa enggak sih, mungkin 2 dimensi aja cukup. Nanti monggo disampaikan dokter yang terakhir tentang ibu hamil dengan PCOS bagaimana dapat melahirkan sampai dengan sehat. Baik, kepada dokter Cipta mungkin dokter terkait dengan makanan apa yang baik untuk ibu hamil dengan Gemelli, dok? Ya, terima kasih ya. Jadi soal makanan saya rasa apakah Gemelli dengan satu itu apakah beda atau sama ya, sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Tapi yang jelas bahwa makanan itu apalagi terutama untuk ibu hamil itu harus cukup karbohidrat ya untuk sumber energi, kemudian protein untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin, lemak ya, lemak juga harus cukup, sayur dan buah-buahan ya ini kan merupakan sumber vitamin ya, mineral dan serat ya, sayur-sayuran hijau, misalnya bayam, brokoli, kangkung, ya, itu kan kaya akan asam folat dan zat besi ya. Kemudian buah-buahan ya, jeruk, mangga, pisang ya bisa. Kemudian kalsium. Kalsium ini penting untuk pembentukan tulang dan gigi janin ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mencegah anemi ya harus ada makanan yang mempunyai kandungan zat besi, ya, misalnya kacang-kacangan, ya, bayam itu juga bagus, kemudian daging, ya. Kemudian makanan yang mengandung sumber asam folat itu juga penting ya untuk mencegah adanya apa namanya cacat bawaan ya. Misalnya ya sayuran hijau tadi, jadi bayam itu sangat bagus untuk ibu hamil ya. Ada vitaminnya, ada asam folatnya, ya. Kemudian kalsium ya tadi, sumber vitamin D tadi. Jadi untuk sumbernya adalah telur ya, terutama kuning telur, kemudian susu, ya. Dan tentu saja harus cukup minum. Nah itu saya rasa makan makanan yang perlu diperhatikan pada ibu hamil dan pola makan juga harus dipenuhi ya. Jadi porsinya tidak
usah terlalu banyak ya, mungkin misalnya sekali makan 3 piring itu misalnya, karena misalnya seneng dengan apa namanya pecel mas, 3 piring langsung ya jangan. Jadi porsinya kecil tapi sering ya. Kemudian menunya harus bervariasi ya. Jadi masakannya jangan setiap hari bayam terus ya, nanti bayam ganti yang lainnya apa. Saya rasa jadi makanan yang penting harus seimbang, kemudian nutrisinya cukup, terus kemudian kandungannya tadi juga lengkap, sehingga akan mensupport dalam kesehatan saat hamil maupun nanti saat proses persalinan. Jadi saya rasa itu untuk apa namanya sumber gizi bagi ibu hamil. Jadi meskipun kembar tidak perlu harusnya misalnya kalau bayinya satu piring, kemudian karena kembar 2 piring ya tidak, mungkin ya hampir hampir sama ya. Yang penting adalah kandungannya tadi harus bervariasi. Itu jawaban saya mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Cipta. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya dok kalau praktek. Dok, sebaiknya makanannya apa gitu. Ya, Iya, baik. Terima kasih dokter. Jadi tadi highlightnya adalah sayur mayur warna hijau dan juga telur ya dok. Ada kampanye 2 butir telur untuk mencegah stunting. buah. Kemudian kita lanjutkan ini pertanyaan untuk Dokter Ditya. Gimana dok nih terkait tentang USG 4 dimensi? Kayaknya semua pasien pinginnya di 4 dimensi ya dok ya. Tuh, dokter. Ya, terima kasih. Saya ingin hanya menambahkan untuk yang tadi ya, izin menambahkan Dokter Cipta yang kembar 2 itu. Jadi untuk ibu-ibu yang punya anak kembar itu yang pertama harus dipastikan dulu ya jumlah plasentanya ya, ada 1 atau 2. Kalau jumlah plasentanya ari-arinya itu 2 untuk 2 janin, itu relatif lebih aman dan lebih stabil untuk perkembangan janinnya ya. Kemudian bila ari-ari atau plasentanya cuma 1 dan dengan ada 2 kantong kehamilan, itu juga lebih baik, tapi lebih baik dengan 2 plasenta itu harus ditentukan dulu ya. Jadi plasentanya itu ari-arinya itu harus ditentukan dulu dari pemeriksaan USG, karena itu akan mempengaruhi dari perkembangan. Jadi perkembangan untuk bayi kembar itu selain dari nutrisi yang tadi disebutkan Dokter Cipta, juga harus diperhatikan juga untuk jumlah plasenta dan jumlah kantong ketubannya ya. Kemudian tadi apakah perlu untuk USG 4 dimensi ya? Kalau untuk meng-screening janin, kemudian untuk mengetahui kondisi janin, menurut saya tidak perlu ya. Karena kita mau mendeteksi Down syndrome itu cukup pakai USG 2 dimensi. Kita mau lihat sumbing, ada bibir sumbing, mungkin ada langit-langit mulutnya tidak terbentuk, itu bisa pakai 2 dimensi. Kita mau mengetahui kelainan pada jantung, itu bisa pakai 2 dimensi. Ada atau tidaknya dinding perutnya terbentuk, bisa pakai 2 dimensi. Anusnya terbentuk atau tidak, kita bisa pakai 2 dimensi ya. Karena saya lihat USG 4 dimensi kebanyakan itu malah untuk lihat kelamin. Padahal kelamin itu pakai 2 dimensi juga bisa ya. Jadi menurut saya ya tidak perlu ya. Biasanya saya lakukan USG 3 dimensi atau 4 dimensi itu bila muncul kelainan kita baru men-screening. Tapi kita untuk USG awal tuh selalu pakai 2 dimensi. Bila timbul suatu kelainan atau kita ingin memperlihatkan secara jelas kepada ibu kalau kelainannya itu seperti apa, biasanya kita lakukan 3 dimensi atau 4 dimensi ya. Apalagi kalau untuk melihat kelamin jelas tidak perlu, pakai USG 2 dimensi pun kelamin itu akan kelihatan. Tapi untuk bisa melakukan screening itu cukup pakai 2 dimensi ya. Baik, Itu jawaban saya, Dokter Anggi. Iya, baik. Terima kasih, dokter. Jadi, sebenarnya ayah bunda semua USG 2 dimensi itu sudah cukup ya untuk kemudian kita bisa melakukan screening untuk mengetahui apakah ada potensi cacat pada janin
Sehingga USG 4 dimensi sebenarnya dirasa mungkin lebih ke entertain ya dok ya. Biasanya zaman sekarang membandingkan komparasi antara before lahir dan after gitu. Ya, baik. Sudah terjawab ya Ibu Rahma dari Sragen. Kemudian pertanyaan berikutnya ada Ibu Najla dari Bekasi. Selamat siang, sebelumnya izin bertanya kepada Dokter Cipta. Dokter, apakah dalam kasus anak yang terlahir autis dan ADHD, perlukah kita melakukan screening? Nah, ADHD dan autisme ini kan sebenarnya tampak pada saat anak itu balita ya. Pada saat bayi mungkin belum tampak. Dan juga pertanyaan yang kedua adalah terkait NIPT bagi ibu hamil. Untuk ayah bunda semua, NIPT ini merupakan non-invasive prenatal testing, ya, tes yang dengan mengambil darah ibu. Dan pertanyaannya, apakah cukup efektif untuk mendeteksi penyakit genetik pada ibu tanpa resiko tinggi? Ini mungkin yang pertanyaan kedua lebih kepada Dokter Aryawan, nggih, Dok. Dokter Aryawan Ditya. Baik, kepada Dokter Cipta, kami persilakan. Ya, terima kasih ya. Jadi untuk autisme, memang saya belum pernah membaca ya di dalam referensi apakah perlu deteksi ya untuk pasien-pasien dengan anak dengan autism ya. Mungkin nanti tetap ini saya konsultasikan ke Dokter Aryawan Ditya ini yang konsultan maternal ini yang kalau autism itu kan ketahuannya mungkin setelah sekian tahun ya bayi anak itu lahir, sehingga mungkin salah satunya barangkali pemeriksaan toksoplasma ya, TORCH ya, karena toksoplasma itu efek sampingnya atau komplikasinya itu bisa muncul saat kehamilan, bisa muncul saat anak itu sudah mulai berkembang ya. Jadi yang saya usulkan ya mungkin pemeriksaan dengan toksoplasma ya atau TORCH tadi. Mungkin itu yang bisa saya ketahui tentang autism tadi, dan kemudian yang lain mungkin saya serahkan ke Dokter Aryawan ya yang lebih ahlinya. Demikian ya, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Cipta. Ini mungkin terkait dengan autis dan ADHD yang baru tampak pada saat balita ya dok, pada saat proses pertumbuh kembangnya. Ini mungkin bisa dideteksi atau ada antisipasi dari sisi fetomaternal dokter. Monggo dokter. Ya, terima kasih Dr. Anggi. Jadi untuk diagnosis autisme sebenarnya kalau kita melihat secara intrauterin pada saat hamil sebenarnya tidak bisa, tapi kita bisa mengetahui apakah bayi ini akan terjadi gangguan tumbuh kembang. Kita bisa melihat di struktur otak belakangnya di cerebellum ya. Jadi tadi yang seperti saya jelaskan di slide saya tadi untuk pengukuran pemeriksaan cisterna magna dan untuk ventricle itu. Jadi bila kita menemukan memang ada suatu penumpukan cairan di otak belakang di cisterna magna itu, memang kita harus edukasi ke keluarga ya, akan kemungkinan terjadi suatu keterlambatan dalam tumbuh kembang ya. Jadi untuk mendiagnosis autisme kita tidak mungkin pada saat lahir, tapi kalau kita memperkirakan bayi ini kira-kira akan terjadi suatu keterlambatan tumbuh kembang, kita bisa men-screening otaknya. Jadi kita bisa lihat keadaan otak kanan, kiri, otak belakang ya. Dan kemudian cisterna magna tadi, bila terjadi penumpukan cairan di cisterna magna itu, kita harus preventif, kita edukasi ke keluarga. Pada saat lahir nanti, pada saat tumbuh kembang nanti harus diperhatikan kemungkinan untuk terjadinya keterlambatan dalam saat pertumbuhan dan perkembangan. Pemantauannya harus lebih aware ya. Kemudian autisme juga bisa disebabkan karena kekurangan asam folat ya. Beberapa jurnal yang pernah saya baca memang autisme bisa disebabkan karena kekurangan asam folat juga. Jadi asam folat itu memang betul-betul sangat berperan pada saat
persiapan kehamilan, karena efek samping dari terjadinya kekurangan asam folat itu sangat besar sekali ya. Jadi tidak hanya sesimpel kekurangan makanan, tapi itu berpotensi untuk terjadi suatu kelainan genetik atau kelainan kongenital pada janin. Dan ini untuk pemeriksaan NIPT. Jadi gini, misal pada saat trimester pertama kita akan mendeteksi suatu kelainan Down syndrome. Ya. Kita kalau mendeteksinya dengan USG 2 dimensi itu, USG fetomaternal 2 dimensi, jadi untuk Down syndrome itu ada beberapa kriteria. Bila kita menemukan kriteria yang mengarah ke Down syndrome secara USG fetomaternal itu berpotensi terjadinya Down syndrome sebanyak 70%. Bila kita mau melengkapi sampai ke 100%, 30% itu kita tambah dengan pemeriksaan NIPT. Jadi menurut saya lebih dominan untuk pemeriksaan ke USG kalau untuk Down syndrome. Ya, tapi NIPT itu juga bisa mendeteksi kelainan yang lain. Jadi sindromnya nggak cuma Down syndrome saja, sindrom 21, semua, sindrom 18, semua bisa dideteksi. Jadi itu semuanya bisa diperiksa. Tapi bila NIPT-nya negatif, belum tentu bayi itu tidak ada kelainan. Jadi menurut saya tetap harus dilakukan pemeriksaan ultrasonografi. Jadi NIPT itu sebagai pelengkap apabila kehamilan sebelumnya sudah pernah mempunyai kelainan, bolehlah diperiksa NIPT itu. Tapi pemeriksaan USG tetap harus dikerjakan. Mungkin itu jawaban saya, Dr. Anggi. Baik, terima kasih Dokter Ditya. Jadi tadi bisa kita simpulkan ya bahwa untuk terkait potensi terhadap autisme, lagi-lagi asam folat memegang peranan penting ya. Jadi untuk pasangan pengantin yang akan menikah itu asam folat mungkin lebih awal lebih baik dibanding nanti pada saat setelah menikah hamil asam folatnya kurang. Lalu kemudian untuk bayi-bayi atau janin pada saat trimester 2 ya Dok, 18 sampai 23 minggu nggih. Kita melihat ada penumpukan cairan pada sisterna magna otak bayi, itu ada potensi untuk gangguan tumbuh kembang. Dan ini pertanyaan ketiga nih Dok, ada kaitannya dengan NIPT lagi. Oh, maaf, ini Pak Abdul Wahid ya. Baik, jadi untuk NIPT tadi juga melengkapi dari kecurigaan yang ada dalam screening USG. Jadi yang paling pertama mungkin USG dulu ya Dok, nggak semua harus NIPT nggih Dok? Ya. Ya, baik. Pertanyaan ketiga dari Bapak Abdul Wahid ini menanyakan terkait pada ibu yang memiliki diabetes dan hipertensi atau dengan hipertensi, seberapa besar resiko cacat lahir yang akan terjadi dan apakah perlu screening genetik? Mungkin agak nggak berhubungan ya, tapi terkait dengan resiko cacat genetik, cacat janin ini bisa dijawab oleh Dokter Cipta nggih Dok tadi terkait dengan materi ibu dengan diabetes dan juga hipertensi, ada resiko nggak kira-kira cacat janin pada janinnya? Ya, terima kasih ya. Gitu. Jadi kalau cacat janin itu lebih banyak ke penyakit diabetes ya, bukan ke preeklamsi ya. Kalau preeklamsi itu karena faktor adanya gangguan sirkulasi dari ibu ke janinnya, tapi kalau diabetes itu salah satu risiko pada bayi ya, selain tadi ada makrosomi, bisa IUFD, dan yang bisa mungkin timbul adanya kelainan atau cacat pada bayinya ya. Jadi untuk diabetes jadi memang perlu screening ya. Setiap pasien yang ibu hamil perlu screening diabetes, apalagi kalau dia mempunyai faktor risiko. Jadi dengan adanya faktor risiko yang diketahui, maka perlu dilakukan screening diabetes. Ya, jadi kalau preeklamsi bukan untuk menimbulkan kecacatan, tapi lebih kepada penyakit
pada diabetes. Mungkin itu ya bisa saya jawab. Ya, baik, terima kasih Dokter Cipta. Jadi, ibu dengan diabetes harus lebih waspada terhadap cacat janin ya, Dok. Ada beberapa resiko yang bisa terjadi, tapi kalau untuk hipertensi lebih kepada sirkulasi darah yang tidak lancar bisa menyebabkan bayi yang ukurannya mungkin lebih kecil atau bahkan meninggal di dalam kandungan, bukan cacat janin. Nah, ini yang pertanyaan berikutnya nih, Dokter Cipta, maaf, Dokter Ditya, apakah seberapa penting sebelumnya Mas, sorry masih ada nih ya. Seberapa penting screening genetik pada ibu dengan keluarga yang cacat janin, Dok? Mungkin perlu pedigree ya, Dok. Pohon genetik keluarga. Monggo, Dokter. Ya, terima kasih Dr. Anggi. Jadi pertama kita kalau mendapatkan kehamilan sebelumnya sudah terjadi kelainan genetik ya, kita harus preventif dulu. Kita berikan asam folat sehari bisa sampai 4 mg ya selama 3 bulan sebelum terjadi konsepsi ya. Kemudian kalau untuk NIPT atau screening genetik itu ya bila ingin mendapatkan hasil yang akurat memang bisa dilakukan ya, karena kan tapi kan tidak semua kelainan kongenital itu karena terjadi kelainan genetik, bisa saja karena kekurangan asam folat tadi itu. Jadi kalau mamanya terjadi kelainan seperti anencefalus yang tulang kepalanya tidak terbentuk, itu diperiksa genetik mungkin saja bisa normal ya, karena dia cenderungnya itu karena kekurangan asam folat. Iya, baik. Ya, jadi ya penting tidak penting tergantung itu ya, karena juga pemeriksaan itu juga mahal ya. Jadi Mahal, Dok. ya. Baik, terima kasih Dokter Ditya. Jadi memang tidak selalu harus dilakukan karena memang NIPT itu cukup cukup tinggi ya, cukup pricey, dan bisa dikonsultasikan lebih lanjut ya Dok ya, nanti terkait dengan situasi yang lebih spesifik. Ya. Ini pertanyaan banyak sekali Dok, ini baru 3 ya. Kita lanjut lagi ya Dok, masih semangat Dok? Baik, pertanyaan keempat ini terkait dengan kehamilan yang tidak diinginkan Dok. Terus mungkin ibunya frustasi, minum obat, segala macam obat diminum, takut cacat janin Dok. Gitu. Kira-kira gimana mungkin Dokter Ditya bisa menjawab pertanyaan ini Dok? Ya, sekali lagi screening untuk pemeriksaan kelainan kongenital yang terjadi karena obat-obatan itu kita bisa deteksi melalui beberapa tahap ya, trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Tapi kita juga harus ingat ya bahwa ada beberapa kelainan yang tidak mungkin kita lakukan screening ya, terutama untuk pertumbuhan saraf, susunan saraf pusat seperti itu. Mungkin kalau tadi dia berdampak ke otak belakang, ke cairan di otak belakang itu muncul, kita akan bisa deteksi. Jadi tiap-tiap trimester itu mempunyai screening tersendiri. Trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Jadi tidak bisa ya kalau kita periksa trimester pertama aman, aman terus, belum tentu ya. Karena mereka yang mencantumkan untuk trimester kedua itu kita baru bisa mendeteksi untuk jantungnya ya. Kemudian trimester ketiga nanti kita bisa juga untuk mendeteksi ada atau tidaknya lubang anusnya. Jadi itu semua bertahap ya. Jadi menurut saya yang paling tepat ya tetap harus setiap trimester 1 kali. Ya, baik untuk Ibu Milati, jadi tetap harus dideteksi sesuai dengan usianya dan tidak bisa satu waktu yang sama ya, tiap trimester minimal 1 kali untuk mendeteksi. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ya, Ibu Yuyun. Ya, Ibu Yuyun Yuniarti dari Kalimantan Barat ya, jauh sekali.
Jadi ini cukup panjang pertanyaannya, tapi yang saya tangkap adalah seorang ibu hamil pada saat kehamilannya mendapatkan terapi TBC, ya. Terus kemudian ada kelainan di mata, dok. Jadi matanya dideskripsikan tidak dapat melihat cahaya. Apakah mungkin ada kaitan antara penyakit TBC ataupun pengobatannya terkait dengan potensi muncul cacat atau kelainan pada janinnya? Mungkin yang pertanyaan pertama dulu ya dok, terkait obat TB dan TBC. Ini mungkin ya pastinya multifaktorial ya dok, tapi dari pandangan fetomaternal bagaimana dokter? Ya, jadi untuk obat TB sekarang itu sudah banyak ya yang aman untuk ibu hamil ya. Jadi menurut saya obat TB yang diberikan itu juga sudah sesuai dengan, karena itu program dari Kemenkes juga untuk obat-obat TB mana yang untuk ibu hamil, mana yang non ibu hamil. Kalau saya menanggapi melihat untuk penyakit mata tidak bisa melihat cahaya ini, jangan-jangan anak itu terkena infeksi rubella. Jadi saya belum mengatakan tadi, lupa menyampaikan, jadi infeksi rubella itu bisa juga dideteksi pada pemeriksaan USG fetomaternal yang trimester kedua ya, trimester kedua atau trimester ketiga, jadi kita bisa melihat lensa matanya. Jadi untuk katarak-katarak yang kongenital itu kita bisa mengetahui sejak dini ya. Jadi kita bisa lihat lensanya itu lensanya keruh atau jernih ya. Menurut saya mungkin pada kasus ini bisa jadi saat kehamilan terjadi infeksi rubella, karena rubella itu menyerangnya memang di lensa mata, terjadi katarak kongenital. Mungkin itu yang bisa saya komentari terhadap pertanyaan ini, Dokter Anggi. Iya, baik dokter. Ini berlanjut ke pertanyaan berikutnya, dok. Ibu hamil dengan terinfeksi rubella, dok. Nah, terapi yang harus dijalani apa ini, dok? Ya, memang tidak ada terapi spesifik ya. Jadi infeksi-infeksi tersebut ya karena berhubungan dengan daya tahan tubuhnya ibu itu sendiri ya. Jadi memang kalau untuk infeksi-infeksi rubella itu kita prosesnya ya lewat screening itu ya kita harus lihat mana yang berdampak. Iya, baik. Dan memang pemeriksaan TORCH itu juga bukan sesuatu yang menjadi program pemerintah ya, dok ya. Ya, Jika ada faktor resiko saja kemudian menjadi worth it atau disarankan untuk dilakukan pemeriksaan TORCH. ya mungkin kalau untuk itu Bu Dokter Anggi, yang kalau misal seperti sitomegalovirus itu ya, ya kita hindarilah makan itu pada saat, jadi trimester untuk pembentukan janin itu trimester pertama yang harus hati-hati sekali itu adalah mulai konsepsi sampai usia 14-18 minggu. Ya itu harus hati-hati terhadap makanan yang kita makan, kita harus jaga kondisi badan karena memang dia status imunnya rendah, jadi mudah sekali terinfeksi oleh virus-virus tersebut. Ya, terima kasih. Baik dokter, jadi kalau mengkonsumsi daging pastikan well done ya dok, matang sempurna, nggak ada yang rare ataupun medium. Baik, oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lagi, iya. Lagi. Ini saya pilih pertanyaan yang bagus. Yang berikutnya dari koasnya Dokter Cipta ini sepertinya Brian RSWE. Selamat siang dokter, saya izin bertanya untuk pasien dengan riwayat HSV, ya dok, herpes ya dok. Ya. Ini dan juga pernah terkena varicella, cacar air. Lalu kemudian pada saat ini kan riwayat ceritanya ya dok, lalu imun sistemnya turun, lalu hamil. Kira-kira harus diterapi nggak nih dok? Monggo dokter Cipta. Ya, terima kasih ya. Kalau yang herpes simplex tadi ya harus diterapi ya, terapi baik karena keluhannya yang mungkin demam, nyeri dan lain-lain, juga terapi eh, suportif ya dengan vitamin atau mungkin dengan imunos ya untuk meningkatkan imun, dan juga pengobatan terhadap herpesnya ya. Jadi ada
obat herpes yaitu misalnya acyclovir ya. Jadi tetap diobati kalau muncul terjadinya herpes simplex. Demikian juga kalau terjadi infeksi varisela ya. Jadi varisela itu biasanya kan hanya muncul sekali. Kalau sudah pernah muncul mungkin tidak akan muncul kembali. Jadi pengobatannya lebih kepada pengobatan dari keluhan dan gejalanya dan terapi suportif ya. Karena ini penyakit virus. Pada umumnya kalau pasien-pasien hamil dengan infeksi virus dia nanti kalau kehamilannya sudah mereda juga akan penyakitnya juga ikut mereda. Tetapi selama mendapatkan penyakit tersebut harus mendapatkan terapi yang sesuai ya. Seperti herpes simplex tadi ya, terapi suportif, kemudian terapi dari gejalanya, demam, dan mungkin berikan antibiotik untuk menghindari adanya infeksi sekunder. Dan yang terutama tadi untuk herpes simplex diberikan pengobatan yang pilihan adalah antara ada acyclovir. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Cipta. Jadi terkait dengan herpes simplex dan beberapa infeksi torch lainnya, ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus walaupun sifatnya self-limited disease ya dok, karena penyebabnya adalah virus, tetap berdampak cukup fatal pada janin. Baik, ini saking banyaknya pertanyaan dok, ada 20 total dok, jadi saya pilih-pilih yang cukup bagus. Baik, pertanyaan dari Ibu Susanti Koloh, dari mana ini tidak ada dicantumkan ya asalnya. Selamat siang dokter, izin bertanya faktor apa yang paling mempengaruhi kesehatan janin selama kehamilan? Lalu bagaimana nutrisi berperan dalam mencegah cacat janin? Itu tadi sudah dijelaskan oleh dokter Ditya. Lalu tentang kebiasaan buruk yang harus dihindari oleh ibu hamil terkait kesehatan janin. Ini seperti dokter Ditya ya dok, untuk memperkuat lagi. Sebenarnya tadi sudah disampaikan ya. Monggo dokter. Ya, terima kasih. Jadi kebiasaan, jadi intinya itu kan kebanyakan kita mengetahui ibu hamil itu tahu kalau dirinya hamil itu kan biasanya setelah bulan kedua atau bulan ketiga. Padahal terjadinya pembentukan janin dari organ-organ dari sel yang jadi satu berkembang itu kan dimulainya kan jadi dari 0 minggu ya. Jadi pembentukan itu kan sampai maksimal sampai 18 minggu pembentukan organ-organ itu. Padahal kadang-kadang ibu hamil tahu kalau dia hamil itu setelah mungkin bulan ketiga sudah 12 minggu. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi terutama dari intake makanan, kemudian tadi dari apa misal seperti cytomegalovirus itu banyak pada sayur yang tidak dicuci dengan bersih, kemudian makanan-makanan dengan banyak pengawet yang kita konsumsi, tadi dari daging yang tidak matang, itu kan juga sangat berperan sekali dalam mengganggu dan menimbulkan risiko pada janin. Karena pembentukan janin itu justru pada saat trimester pertama sampai 14 minggu itu yang paling berperan. Jadi menurut saya ya makanan-makanan itu harus dikendalikan sejak awal. Begitu kita memproses kita ingin hamil, sebelumnya harus minum asam folat terlebih dahulu. Bila sudah terjadi kehamilan, ya kita harus mulai berhati-hati dengan makanan kita, ya. Lebih perbanyak ke protein, kemudian tadi ada kalsium, ada vitamin D3, itu harus kita konsumsi. Mungkin itu Dr. Andi. Ya, baik. Terima kasih Dokter Ditya. Lagi-lagi ya, Bu, untuk mempersiapkan kehamilan, intake makan, healthy lifestyle itu harus diperjuangkan sebelum hamil, ya. Jadi menjadi habit yang baik tentunya pada saat hamil. Oke, karena saking banyaknya, kayaknya kita satu lagi ya, Dok ya, pertanyaannya ya, Dok, biar genap 10 ini yang terakhir. Oke, Ibu Suwarningsih ini tercatat dari Stikes Mitra Husada. Mungkin muridnya Dokter Cipta ya dok? Muridnya Dokter Cipta ini banyak sekali sepertinya.
Selamat siang dokter, izin bertanya, apakah pemeriksaan pada remaja sebelum menikah untuk menghindari cacat pada bayi, terutama pada keluarga yang ada riwayat kecacatan sebelumnya, perlu apa saja ini yang dilakukan? Ya, terima Ya, kasih. gitu. Jadi pemeriksaan kehamilan termasuk pemeriksaan sebelum konsepsi ya. Jadi prakonsepsi care itu memang penting dilakukan ya. Bahkan sebelum menikah itu juga dibutuhkan pemeriksaan-pemeriksaan yang dibutuhkan eh, dalam rangka untuk mencapai kehamilan yang optimal sehingga dapat mencegah terjadinya kecacatan pada bayi. Nah, kembali lagi pada pasien-pasien yang belum hamil, terutama mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronis yang sempat saya sebutkan tadi, utamanya misalnya penyakit diabetes mellitus ya dalam keluarga, sehingga eh, adanya faktor-faktor risiko tersebut yang merupakan sasaran utama yang harus dilakukan pemeriksaan. Jadi tidak semua diperiksa, tetapi pada kasus-kasus tertentu yang perlu mendapatkan screening. Yang berikutnya mungkin dalam keluarga ada riwayat gangguan jiwa misalnya juga bisa dilakukan screening untuk pemeriksaan ya. Jadi selain diabetes mellitus, terus kemudian hipertensi tadi, juga tentang gangguan mental ya, karena di gangguan mental ini bisa muncul dari keluarga, sehingga dibutuhkan screening. Dan di puskesmas mungkin sekarang sebetulnya sudah apa namanya disarankan atau diprogramkan untuk tenaga psikolog ya, yang salah satunya adalah untuk pemeriksaan mental pada ibu hamil maupun mereka remaja. Jadi untuk remaja pun perlu diperiksa, ya. Termasuk mungkin yang punya keluarga dari yang punya riwayat keluarga yang ada kelainan-kelainan kongenital, mungkin perlu ada pemeriksaan lebih lanjut. Jadi yang mereka yang mempunyai faktor risiko, jadi tidak semua di screening, tapi yang mempunyai faktor-faktor risiko yang akan dilakukan pemeriksaan. Itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Tadi pertanyaan yang terakhir ini cukup menarik ini jawabannya. Jadi kesehatan mental ya dok ya, ini menjadi penting sekali. Jadi jangan hamil sebelum siap secara mental dan juga tentunya dilanjutkan dengan screening penyakit-penyakit yang berpotensi terjadi atau mempengaruhi kehamilan. Baik, luar biasa sudah 10 pertanyaan dijawab oleh Dokter Cipta dan juga Dokter Ditya. Kita berikan aplaus secara virtual kepada beliau berdua. Baik, ini kita sudah sampai di penghujung acara, dokter dan sahabatku semua semuanya. Terima kasih atas antusiasmenya yang luar biasa. Ini untuk 10 pertanyaan yang lainnya nanti akan kami jawab melalui laman medsos RSIA Kusuma Praja. Dan sesuai dengan janji kami tadi di depan, di awal, bahwa 3 penanya terbaik akan mendapatkan voucher menarik dari support system kami, yakni PT IBL dan juga PT Simex yang turut mendukung berjalannya acara webinar pada siang hari ini. Kami tampilkan 3 penanya terbaik acara webinar hari ini. Baik, ada 3. Yang pertama adalah Brian, ini sepertinya koas ya, Dokter Cipta ya, SWN. Selamat kepada Brian, dapat uang jajan 100.000 dari uang elektronik nanti akan disampaikan. Lalu yang kedua adalah Ibu Yuyun dari Kalimantan. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Suwarningsih dari Stikes Mitra Husada. Baik, selamat kepada 3 penanya terbaik. Dan untuk sahabat Kusuma yang sudah mengajukan pertanyaan cukup banyak sekali tadi ya, luar biasa. Akan kami nanti sampaikan jawabannya di laman medsos dan story ya, story dari RSIA, Instagram RSIA Kusuma Praja.
Baik, sebelum kita mengakhiri webinar hari ini, kami mohon kepada para pembicara dan juga sahabat Kusuma peserta webinar siang hari ini untuk on cam semuanya. Kita akan take picture. Ini terputus, Ya, Dokter. panitia untuk bersiap take picture. Belum semua? Iya, kami tunggu untuk semua sahabat Kusuma untuk on cam ya. Oke, sudah siap? Siapkan pose terbaik. Kita mulai, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, ini gaya formal dulu ya. Oke, selanjutnya gaya bebas. Tunjukkan gaya terheboh pokoknya ya. 3, 2, 1. Iya, baik. Terima kasih. Jadi Dokter Anggi, Ya, baik dok. ini Iya. saya mau ngasih bonus menjawab soal satu ini. Saya ada yang menarik menurut saya ini. Yang tentang tiroid ini boleh Dokter Anggi ya? Bentar ya. Silakan dokter. Ya, jadi ini ada pertanyaan dari Rahmat ya. Jadi mengenai tiroid ini sangat bisa menurun sekali ke anaknya dan itu bisa di screening ya. Screeningnya di daerah leher nanti. Mungkin pada saat trimester kedua, kemudian pemeriksaan TSHS FT4 ini sesegera mungkin. Ya, jadi harus diperiksa sesegera mungkin sehingga bisa mendapatkan pengelolaan optimal ya. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Ini Bapak Rahmat terkait dengan kelainan tiroid ya. Segera mungkin untuk melakukan pemeriksaan TSHS dan FT4 ya dok. Pada ibu ya. Untuk nanti mendapatkan penanganan terkait dengan tiroid. Terima kasih banyak dokter untuk jawabannya. Mohon maaf sekali, ini mungkin semua pertanyaan tidak bisa kami akomodir untuk langsung dijawab, tapi nanti pastinya akan kami lakukan penyampaian jawaban di Instastory laman media sosial RSI Kusuma Praja. Baik, mungkin ada lagi dokter yang mau disampaikan sebelum acara ditutup? Baik, terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada dokter-dokter Cipta. Udah ini, udah siap yuk. Oh iya, terima kasih kepada dokter-dokter Cipta SPOG subspesialis Opsos dan juga dokter Aryawan Ditya SPOG subspesialis petomaternal atas materinya yang luar biasa dan juga jawaban-jawaban untuk para sahabat RSI Kusuma semua. Terima kasih juga kami sampaikan kepada sahabat Kusuma yang sudah mengikuti dari awal sampai dengan akhir. Tibalah kita di penghujung acara. Semoga webinar series RSI Kusuma ini akan tetap berlanjut. Mohon stay tune untuk webinar berikutnya yang pastinya tidak kalah menarik dari yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Anggi, Dokter Cipta.